Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randi Ade Saputra. Di sini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai manajemen investasi dan pasar modal syariah. Seperti yang kita tahu, investasi syariah adalah investasi yang didasarkan prinsip syariah, baik investasi sektor real maupun sektor keuangan. Adapun konsep dalam utama investasi syariah yaitu yang pertama prinsip syariah, prinsip halal, prinsip keadilan, transparansi, dan prinsip keberkahan. Adapun prinsip dasar manajemen investasi syariah yaitu larangan riba, larangan garar, larangan maisir, bagi hasil, dan prinsip keterlibatan. Jadi manfaat investasi syariah yaitu adalah keamanan finansial, keberkahan, dan etika, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan stabilitas keuangan. Jadi manajemen investasi syariah merupakan konsep yang sangat penting dalam pengelolaan aset yang berdasarkan prinsip Islam, yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan sosial. Baik, selanjutnya itu investasi pada perbankan syariah. Di investasi pada perbankan syariah yaitu menawarkan berbagai instrumen keuangan dalam hukum Islam seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, global investasi syariah. Syariah menjadi semakin relevan karena menekankan keadilan dan transparansi dalam pembagian keuntungan. Adapun jenis-jenis investasi di perbankan syariah yaitu deposito syariah atau mudharabah. Yang kedua itu sukuk atau obligasi syariah. Tiga, reksadana syariah. Keempat itu ada saham syariah, ada musyarakah atau kemitraan modal, ada mudharabah atau kemitraan keuangan, ada wakaf produktif, dan juga ada pembiayaan syariah untuk bisnis. Adapun keuntungan dan risiko investasi pada perbankan syariah yaitu bebas dari riba, transparansi dan keadilan dalam pembagian untung, keamanan dan pengawasan dari Dewan Syariah, menghindari spekulasi atau masir dan gadar, berdampak positif bagi perekonomian umat. Investasi di perbankan syariah ini memberikan keuntungan berupa keamanan, transparansi, dan kepatuhan terhadap syariah, namun tetap memiliki resiko. Selanjutnya itu investasi syariah pada pasar modal syariah. Jadi pasar modal syariah adalah dalam arti sempit adalah suatu tempat yang terorganisasi di mana efek diperdagangkan di bursa efek atau stock exchange adalah suatu sistem yang terorganisasi yang mempertemukan penjual dan pembeli yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Fungsi dan karakteristik pasar modal syariah yaitu semua saham harus diperjualbelikan pada bursa. Dan kedua itu bursa perlu mempersiapkan pasca perdagangan di mana saham dapat diperjualbelikan melalui perorangan. Dan juga semua perusahaan yang mempunyai saham dapat diperjualbelikan di bursa efek. Dan juga komite manajemen menerapkan harga saham tertinggi tiap-tiap perusahaan dengan investasi tidak lebih dari 3 bulan. Dan juga saham tidak boleh diperjualbelikan dengan harga yang lebih tinggi dari HST. Dan juga saham dapat dijual dengan harga di bawah HST. Oke, selanjutnya investasi pada saham, reksadana, dan obligasi syariah. Saham merupakan surat berharga bukti kepemilikan atau penyertaan modal kepada perusahaan, dan dengan bukti penyertaan tersebut pemegang saham berhak untuk mendapatkan bagian hasil dari usaha perusahaan tersebut. Reksadana syariah itu didefinisikan sebagai reksadana yang dimaksud dalam UPM dan peraturan reksadana yang pengelolaannya itu tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal syariah. Adapun obligasi syariah adalah surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk
membayar pendapatan kepada masyarakat, kepada pemegang obligasi. Selanjutnya investasi pada asuransi syariah. Investasi pada asuransi syariah adalah bentuk kegiatan pengelolaan dana yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah dengan menempatkan sebagian dari dana peserta atau pemegang polis dan atau dana perusahaan ke dalam perusahaan instrumen investasi yang sesuai dengan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Perbedaan asuransi syariah dengan konvensional yaitu kalau syariah itu akadnya itu tolong menolong, sedangkan konvensional itu akadnya itu jual beli. Kalau syariah itu investasi bagi hasil, sedangkan konvensional itu berbasis bunga. Adapun juga itu syariah itu pemilikan dananya itu milik peserta, sedangkan kalau konvensional itu milik perusahaan. Manfaat dan tantangan dari investasi dalam asuransi syariah yaitu adalah manfaatnya itu perlindungan finansial dan juga sesuai prinsip Islam. Kedua, saling tolong menolong dan keamanan finansial. Adapun tantangannya yaitu rendahnya pemahaman masyarakat dan juga keterbatasan akses literasi keuangan atau phishing asuransi konvensional. Selanjutnya, zakat dan sedekah sebagai instrumen investasi publik. Seperti yang kita tahu, zakat dan sedekah itu sebagai instrumen investasi publik menawarkan paradigma baru dalam pengelolaan dana sosial Islam. Pendekatan ini menekankan bahwa dana zakat itu proyek publik yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Adapun peran zakat dan sedekah sebagai investasi publik yaitu satu, pembiayaan struktur sosial seperti pembiayaan pemerintah, kemitraan publik, swasta atau keuangan sosial Islam. Kedua itu ada pemberdayaan ekonomi seperti pembiayaan usaha mikro kecil, pelatihan keterampilan dan wirausaha, pengembangan komunitas ekonomi lokal atau fasilitas akses pasar dan jaringan usaha. Yang ketiga itu ada penanggulangan kemiskinan struktural, yaitu seperti ketimpangan distribusi aset produktif atau akses terbatas terhadap pendidikan dan layanan pendidikan, dan juga diskriminasi sosial dan ekonomi. Adapun tantangan dalam pengelolaan zakat sebagai investasi publik yaitu rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya regulasi dan integrasi kebijakan, dan juga kapabilitas lembaga amil zakat. Selanjutnya yang terakhir yaitu infak dan wakaf sebagai instrumen investasi publik. Dalam era modern ini, infak dan wakaf tidak lagi hanya dimaknai sebagai bentuk ketaatan spiritual semata, melainkan telah berkembang menjadi instrumen penting dalam pengembangan sosial dan ekonomi di kehidupan kita. Adapun pengertian infak yaitu infak definisinya itu pengeluaran harta bersifat fleksibel. Tujuannya itu solidaritas sosial, membantu fakir miskin, pembangunan fasilitas umum, dan itu bentuknya wajib kalau infak. Adapun pengertian wakaf yaitu definisinya menahan harta untuk dimanfaatkan selamanya. Jenisnya itu seperti fasilitas umum, modal usaha untuk dihasilkan pendapatan, itu seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa dijelaskan mengenai manajemen investasi dan pasar pada